Itu dimulai dengan sebuah kesalahan, atau setidaknya begitulah yang ingin ditampilkan oleh otoritas Turki. Pada tanggal 20 Oktober 2022, rekaman buram muncul yang menunjukkan sebuah roket diluncurkan dari kota pesisir Rize. Roket itu melesat dengan cepat saat melayang di atas Laut Hitam. Turki sebenarnya bukanlah pemain baru dalam dunia roket, tapi ada sesuatu yang berbeda dari roket yang satu ini. Tak lama kemudian, pejabat Turki mengonfirmasi apa yang baru saja terjadi. Negara itu baru saja melakukan uji coba publik pertama dari sistem rudal balistik baru yang disebut Typhoon. Hari ini, kita akan mempelajari semuanya tentang itu. Rudal yang muncul entah dari mana. Biasanya, peluncuran rudal adalah bagian dari propaganda yang diatur dengan sangat hati-hati. Kesempatan bagi sebuah negara untuk sedikit menyombongkan diri dengan keyakinan bahwa musuh-musuh mereka pasti sedang memperhatikan. Pikirkan tentang parade Hari Nasional di Rusia, Tiongkok, atau Korea Utara, di mana rudal-rudal raksasa diarak melalui jalan-jalan agar semua orang bisa melihatnya. Itu jelas mengirimkan sebuah pesan, bukan? Dalam kasus lain, itu bisa melalui peluncuran uji coba yang diumumkan, pameran pertahanan, pertunjukan udara, atau video yang dibuat dengan sangat hati-hati yang dipenuhi semangat nasionalisme. Korea Utara menjadi sangat dikenal dengan gaya ini, sering memperlihatkan Kim Jong-un mengamati peluncuran dari pos komando bergerak sambil berusaha meniru gaya dokter jahat. Pengungkapan Typhoon sebenarnya bukan salah satu dari semua itu. Seluruh peristiwa itu langsung dikemas sebagai pengungkapan yang tidak disengaja. Dan ya, mungkin saja, tapi juga mungkin tidak. Agak sulit untuk percaya bahwa uji coba peluncuran militer tingkat tinggi bisa disusupi dengan begitu mudah. Tapi saya rasa hal yang lebih gila pernah terjadi. Apapun yang ingin Anda katakan tentang peluncuran itu, senjata tersebut dengan cepat menjadi salah satu senjata yang paling banyak dibicarakan di industri pertahanan Turki yang sedang berkembang. Rudal tersebut dilaporkan menempuh jarak lebih dari 560 km atau 350 mil sebelum mendarat di Laut Hitam dekat kota pelabuhan Sinop. Itu langsung menjadikannya rudal balistik jarak terjauh yang pernah diuji secara terbuka oleh Turki. Sampai saat itu, rudal buatan dalam negeri Turki sebagian besar masih berada dalam kategori jarak pendek. Tetapi Typhoon menunjukkan bahwa negara tersebut sedang meningkatkan kemampuannya. Episode hari ini dipersembahkan oleh Surfshark. Sekarang, kebanyakan orang menggunakan Wi-Fi publik tanpa benar-benar berpikir dua kali. Kamu berada di bandara, hotel, kafe, di mana saja, ponselmu terhubung, dan kamu lanjut beraktivitas seperti biasa. Masalahnya adalah banyak dari jaringan tersebut tidak terlalu aman, yang berarti informasi pribadi dan aktivitas browsingmu bisa terekspos lebih dari yang kamu inginkan. Itulah salah satu alasan saya menggunakan Surfshark. Surfshark adalah perusahaan keamanan siber yang membantu melindungi semua aspek kehidupan online-mu. Jadi, daripada hanya memikirkan tentang VPN, pikirkan juga tentang mengamankan koneksi internetmu, informasi pribadimu, dan semua perangkatmu dalam satu tempat. Dan satu hal lagi yang kebanyakan orang tidak sadari adalah betapa banyak informasi yang dikumpulkan saat kamu berselancar atau berbelanja online. Setiap pencarian, setiap klik, setiap kunjungan meninggalkan jejak digital. Surfshark membantu membuat aktivitas online-mu jauh lebih sulit untuk dilacak. Surfshark juga memiliki fitur pemblokiran iklan yang bisa mengurangi banyak pelacakan yang terjadi di balik layar. Aplikasinya sangat mudah digunakan, dan satu akun bisa digunakan untuk perangkat tanpa batas. Jadi kamu tidak hanya melindungi satu laptop atau ponsel saja, tapi juga seluruh rumah tanggamu. Bayar untuk satu layanan, lindungi semua aspek kehidupan online-mu. Cukup kunjungi surfshark.com/mega atau gunakan kode MEGA saat check out untuk mendapatkan 4 bulan tambahan Surfshark VPN. Selain itu, ada jaminan uang kembali 30 hari, jadi kamu bisa mencobanya tanpa risiko. Dan sekarang kita kembali ke episode hari ini. Persaingan regional. Jadi kenapa Turkiye begitu gencar mengembangkan program misilnya? Jawabannya adalah campuran antara persaingan regional yang sudah berlangsung lama dan ketidakpastian tentang masa depan. Turkiye memiliki sejarah panjang sebagai pembangun kekaisaran, tetapi dalam bentuknya yang sekarang, Turkiye adalah negara yang relatif muda, dan ada beberapa negara serta etnis yang diawasi ketat oleh Ankara. Kesultanan Utsmaniyah pada masa kejayaannya adalah kekuatan yang sangat diperhitungkan, tetapi kemundurannya berlangsung lama dan berlarut-larut hingga akhirnya runtuh setelah bergabung dengan blok sentral dalam Perang Dunia I. Dan ya, mereka kalah, bukan? Meskipun kesultanan masih bertahan hingga tahun 1922, masa itu adalah periode perubahan besar di mana Republik Turkiye yang baru harus berjuang untuk bertahan hidup. Kesultanan Utsmaniyah mencapai wilayah terluasnya pada akhir abad ke-17, menguasai sekitar 5,2 juta kilometer persegi, kira-kira 2 juta mil persegi, yang membentang di Eropa Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian wilayah Kaukasus. Sebaliknya, Turkiye modern mencakup sekitar 783.000 km persegi atau sekitar 302.300 mil persegi. Jika Anda menghitungnya, itu berarti penurunan sebesar 85%, sebuah kejatuhan yang sangat memalukan dari masa kejayaan.
Turki kehilangan wilayah ke segala arah, dan setelah kekalahannya dalam Perang Dunia Pertama, sekutu menduduki wilayah yang sangat luas dari kekaisaran yang pernah begitu berjaya. Ibu kota Ottoman, Istanbul, diduduki oleh pasukan sekutu untuk pertama kalinya sejak penaklukan kota itu pada tahun 1453. Tiba-tiba, kemarahan yang terpendam selama berabad-abad dari mereka yang pernah hidup di bawah kekuasaan Ottoman muncul ke permukaan. Setelah runtuhnya Kekaisaran Rusia dan Ottoman, para pemimpin Armenia mencari wilayah di Anatolia Timur yang oleh banyak orang dianggap sebagai tanah air bersejarah mereka. Perbatasan yang diusulkan dalam Perjanjian Sèvres akan memberikan Armenia akses ke Laut Hitam dan wilayah yang cukup luas di Anatolia Timur. Lalu ada Inggris, Prancis, dan Italia yang, mereka sebenarnya tidak benar-benar ingin menghancurkan Turki sepenuhnya. Tapi mereka semua sangat ingin menunjukkan kekuasaan mereka di wilayah itu, bukan? Pada masa ini, wilayah Ottoman menyusut hingga ke tingkat yang hampir kritis. Dan ada ketakutan nyata bahwa wilayah itu akan benar-benar ditelan oleh para pesaingnya yang rakus. Sementara orang Armenia memang punya dendam besar setelah genosida yang dilakukan oleh Ottoman selama Perang Dunia Pertama, yang menewaskan hingga 1,5 juta orang Armenia. Yunani lah yang menjadi ancaman utama. Didorong oleh kekuatan sekutu yang menang, Yunani mendaratkan pasukan di kota Smyrna yang sekarang bernama Izmir, dengan harapan menguasai wilayah di Anatolia Barat yang memiliki populasi Yunani yang besar. Yang terjadi kemudian adalah konflik brutal yang dengan cepat berubah menjadi perjuangan untuk masa depan kedua negara. Di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, pasukan nasionalis Turki secara bertahap mendorong pasukan Yunani kembali ke arah pantai. Perang tersebut memuncak dengan direbutnya kembali Smyrna pada bulan September 1922 dan runtuhnya kampanye Yunani. Ratusan ribu warga sipil mengungsi. Kekejaman dilakukan oleh kedua belah pihak dan konflik tersebut mengubah kawasan itu untuk selamanya. Perjanjian Lausanne yang menyusul pada tahun 1923 menetapkan batas-batas Turki modern dan diikuti dengan pertukaran penduduk wajib yang melibatkan sekitar 1,5 juta orang Yunani Anatolia dan sekitar setengah juta Muslim dari Yunani. Namun lebih dari 100 tahun kemudian, dan dengan kedua negara kini menjadi anggota NATO, tentu saja mereka telah berhasil berdamai. Benar kan? Dan secara resmi secara tidak resmi, tidak. Pada tahun 1974, kudeta yang didukung Yunani terjadi di Siprus, yang membuat Garda Nasional Siprus dan EOKAP, sebuah organisasi paramiliter Siprus Yunani, menggulingkan Presiden Uskup Agung Makarios III dan mengangkat Nikos Sapson, boneka Athena, jika memang pernah ada. Tujuannya sederhana dan sejelas-jelasnya. Inos, sebuah ideologi lama yang menyerukan agar orang-orang Yunani yang tinggal di luar Yunani dipersatukan kembali dengan tanah air mereka. Masalahnya adalah Turki dan Siprus. Turki punya kata sendiri, Taksim, yang artinya persis sama tetapi diterapkan untuk mempersatukan tanah-tanah tradisional Ottoman. Ketika Siprus dinyatakan merdeka pada tahun 1960, negara itu tidak mendapatkan Inos atau Taksim, melainkan semacam jalan tengah yang samar-samar dan tidak memuaskan kedua belah pihak. 14 tahun kemudian, Yunani mengira bisa memaksakan kehendaknya dengan kudeta tahun 1974, tetapi hanya 5 hari setelah itu, Turki menyerbu. Awalnya, Turki hanya menguasai 3% wilayah Siprus. Tetapi setelah junta militer Yunani runtuh dan digantikan oleh pemerintahan sipil, Turki memperluas wilayahnya dan akhirnya menguasai 37% dari daratan Siprus. Pada bulan Agustus 1974, gencatan senjata diumumkan antara kedua pihak dan sebuah zona penyangga yang juga dikenal sebagai garis hijau didirikan dan hingga hari ini masih membagi Siprus. Masalah batas maritim dan perselisihan wilayah udara telah menjadi tema yang cukup konsisten antara Yunani dan Turki sejak tahun 1974. Dan pada tahun 1987, sengketa mengenai hak eksplorasi minyak di Laut Aegea meningkat dengan cepat. Kedua pihak saling unjuk kekuatan dan pasukan militer dikerahkan sebelum intervensi diplomatik meredakan ketegangan. Pada tahun 1996, kedua negara mengalami apa yang hanya bisa digambarkan sebagai pertengkaran kekanak-kanakan mengenai sebuah pulau kecil berbatu yang hampir tidak memiliki arti penting, yang dikenal oleh orang Yunani sebagai Imira dan oleh orang Turki sebagai Kardak. Insiden itu dimulai ketika sebuah kapal Turki kandas dan akhirnya ditarik kembali ke pelabuhan Turki oleh kapal Yunani. Ketika Kapten Yunani mengajukan dokumen untuk biaya penyelamatan, permintaan itu ditolak oleh Kapten Turki, yang mengklaim bahwa ia berada di perairan Turki selama ini, jadi ia tidak perlu membayar. Ada sedikit perdebatan mengenai kedaulatan, tetapi situasi benar-benar memanas sebulan kemudian ketika media di kedua negara mulai memberitakan kisah tersebut. Hal ini menyebabkan sekelompok orang Yunani pergi ke pulau itu dan mengibarkan bendera Yunani. Lalu sekelompok orang Turki melakukan hal yang sama dan menyebarkan bendera Turki. Kemudian anggota kapal patroli Angkatan Laut Yunani, Antoyo, pergi ke darat dan menurunkan bendera Turki. Seluruh kejadian itu sebenarnya cukup konyol, tetapi kedua negara sekali lagi menyiagakan militer mereka dan saling berhadapan.
Sebenarnya pada saat itu kedua pemerintahan tersebut relatif tidak populer dan berada dalam posisi lemah. Jadi keduanya melihat aksi politik atas sebuah pulau yang tidak penting ini sebagai cara untuk meraup poin politik nasionalis dengan mudah di dalam negeri. Dan insiden-insiden terus terjadi hingga tahun 2020 ketika Turki mengerahkan kapal riset Oruç Reis ke perairan yang disengketakan. Yunani bereaksi dengan mengirimkan angkatan laut mereka yang sebagian besar dibayangi oleh kapal-kapal Turki. Sehingga fregat Yunani Limnos dan fregat Turki TCG Kemal Reis bertabrakan pada tanggal 12 Agustus. Jelas, kedua belah pihak saling menyalahkan dan untuk beberapa saat tampak seperti konflik nyata akan pecah. Namun, akhirnya kepala dingin menang. Saat ini kedua negara bersikap ramah, tapi jujur saja mungkin tidak butuh banyak hal untuk memicu kembali perdebatan balas dendam ini. Ironi menyedihkan dari hal ini adalah tampaknya semua ini hampir sepenuhnya diarahkan oleh para politisi. Selama gempa dahsyat tahun 1999 dan 2023 yang melanda kedua negara, tim penyelamat bekerja melintasi perbatasan. Tidak peduli apakah kamu orang Yunani atau Turki. Jika kamu membutuhkan bantuan, bantuan akan datang tanpa memandang lambang yang mereka kenakan. Sekarang kita akan kembali membahas keluhan regional nanti, tapi mari kita lihat lebih jauh tentang typhoon, yang mungkin bisa kamu tebak artinya topan dalam bahasa Inggris. Pada dasarnya, typhoon adalah rudal balistik jarak pendek yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Turki, Roketsan. Rudal ini diluncurkan dari platform bergerak menggunakan bahan bakar padat dan mengikuti jalur terbang balistik menuju sasarannya, yang berarti rudal ini mendapatkan tenaga pada tahap awal penerbangan sebelum melanjutkan lintasan melengkung berkecepatan tinggi melalui atmosfer. Informasi resmi yang dirilis oleh Turki masih terbatas, namun beberapa detail sudah diketahui. Menurut Roketsan, rudal Typhoon standar memiliki panjang sekitar 6,5 meter atau 21 kaki, berat sekitar 2,5 ton, dan diameter 610 mm atau 24 inci. Perusahaan mengklaim bahwa rudal ini dapat membawa berbagai jenis hulu ledak termasuk bahan peledak tinggi dan muatan fragmentasi. Dan sumber Turki juga menyatakan bahwa sistem ini memiliki kemampuan anti-jamming serta panduan berbantuan satelit yang dirancang untuk meningkatkan akurasi. Namun, poin pembicaraan utama tentang Typhoon bukanlah ukurannya atau diameternya, melainkan jaraknya. Turki secara resmi menggambarkan rudal ini memiliki jangkauan di atas 280 km atau 174 mil, yang memang terdengar samar, tapi itulah tujuannya. Di bawah rezim pengendalian teknologi rudal, negara-negara menjadi jauh lebih berhati-hati saat mengekspor sistem rudal dengan jangkauan lebih dari 300 km atau 186 mil. Dengan menghindari angka yang pasti, Turki memberikan ruang untuk interpretasi sekaligus menghindari beberapa komplikasi diplomatik yang bisa ditimbulkan oleh rudal jarak jauh. Tapi janganlah kita membohongi diri sendiri tentang apa sebenarnya topan itu. Menurut pejabat Turki dan beberapa analis pertahanan, rudal tersebut menempuh jarak sekitar 561 km atau 349 mil saat peluncuran publik pertamanya pada tahun 2022. Itu merupakan lompatan besar dibandingkan dengan rudal buatan dalam negeri Turki sebelumnya, khususnya rudal Bora, yang secara umum diyakini memiliki jangkauan sekitar 280 km atau 174 mil. Jika Anda melihat peta Turki dan negara-negara tetangganya, lalu menggambar lingkaran dengan radius 561 km dari perbatasan Turki, Anda akan melihat bahwa Typhoon dapat mengenai beberapa lokasi yang cukup penting. Katakanlah secara hipotetis, situasi memburuk dengan Yunani. Secara teori, orang Turki bisa saja membawa beberapa Typhoon ke pesisir, mengarahkannya ke timur, dan menghantam Athena dengan jangkauan lebih dari cukup. Bahkan, sebagian besar daratan utama Yunani akan masuk dalam jangkauan jika terjadi perang. Namun sebagian besar analis percaya bahwa Typhoon tidak dikembangkan hanya untuk menambah kekuatan regional saja. Dalam beberapa tahun terakhir, Turki telah menjadi pemain utama dalam industri persenjataan, dan Typhoon mungkin menjadi tambahan baru yang menggoda bagi calon pembeli. Pemberontakan PKK. Jadi, jika Yunani telah lama menjadi saingan utama di kawasan yang membuat Turki terusik, ada satu perselisihan lain yang sudah berlangsung lama yang justru menyebabkan paling banyak penderitaan, menghabiskan paling banyak uang, dan menjadi salah satu pendorong utama mengapa Turki muncul di panggung dunia sebagai pemasok senjata utama. Pada tahun 1978, seorang pria bernama Abdullah Öcalan membentuk Partai Pekerja Kurdistan yang lebih dikenal sebagai PKK. Tujuannya sederhana, otonomi yang lebih besar bagi rakyat Kurdi dan pada akhirnya sebuah negara Kurdi yang merdeka. Masalahnya adalah bahwa rakyat Kurdi tersebar di wilayah tenggara Turki, barat laut Iran, utara Irak, dan timur laut Suriah. Ini adalah wilayah yang oleh orang Kurdi disebut sebagai Kurdistan, tetapi tidak ada satupun negara di dunia yang secara resmi mengakuinya. Sekarang lihat,
kita bisa membuat satu video penuh tentang orang Kurdi dan Kurdistan. Itu mungkin tidak cocok di saluran ini, tapi demi tetap pada topik, kita akan singkat saja. Orang Kurdi adalah kelompok etnis pribumi dari rumpun Iran yang jumlahnya diperkirakan antara 30 hingga 45 juta orang yang secara historis telah dimarginalkan, dianiaya, ditekan dengan kekerasan, dan dipaksa berasimilasi secara brutal. Setelah Perang Dunia I, sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka, orang Kurdi dijanjikan negara mereka sendiri. Namun kemudian mereka dikhianati oleh perjanjian Lausanne, di mana tanah air yang seharusnya menjadi milik mereka dibagi-bagi dan dipisahkan ke beberapa negara. Anda tentu bisa memahami mengapa orang Kurdi cukup marah. Dan akhirnya Öcalan membentuk PKK untuk melawan negara-negara tersebut dan akhirnya menciptakan Kurdistan yang sejati. Di Irak, hal itu dihadapi dengan kekejaman sadis Saddam Hussein, terutama dalam pembantaian Halabja pada 16 Maret 1988 ketika pasukan Irak meracuni ribuan orang Kurdi di kota Halabja dengan gas, menewaskan antara 3.000 hingga 5.000 orang. Namun itu hanyalah sebagian dari semuanya. Selama kampanye Anfal tahun 1989 hingga 4.000, desa dihancurkan dan lebih dari 100.000 orang Kurdi dibunuh oleh tentara Irak. Itu adalah kengerian yang tak terbayangkan. Namun ketika Saddam memilih bertarung dengan negara yang salah dan kalah, zona larangan terbang di Irak Utara pada dasarnya membuka jalan bagi bagian pertama Kurdistan untuk muncul. Namun keadaan di Turki juga sangat berdarah. Anda bisa menelusuri sejarah sejauh apapun dan Anda akan menemukan kekejaman serta kebencian yang mendalam. Pada tahun 1930-an, otoritas Turki bertanggung jawab atas berbagai pembantaian terhadap rakyat Kurdi sebagai respons terhadap pemberontakan. Pembalasan berdarah di wilayah Dersim pada tahun 1937 dan 1938 bahkan membuat Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan akhirnya mengeluarkan permintaan maaf resmi atas pembunuhan 14.000 orang Kurdi, angka yang menurut orang Kurdi sendiri mendekati 40.000. Pada tahun 1970-an terjadi penangkapan sewenang-wenang, eksekusi terhadap tersangka, penggunaan kekuatan berlebihan, dan penyiksaan untuk menekan oposisi. Sering terdengar cerita tentang tentara Turki yang membawa senjata untuk diletakkan di samping orang Kurdi yang dibunuh sebagai pembenaran atas pembunuhan tersebut. PKK melancarkan pemberontakan di negara itu pada tahun 1984, dengan para pejuangnya beroperasi terutama di wilayah pegunungan tenggara Turki. Pada tahap awal, pertempuran bersifat lokal dan biasanya melibatkan pasukan keamanan. Namun sepanjang tahun 1990-an, organisasi tersebut mulai menggunakan pelaku bom bunuh diri yang seringkali adalah perempuan. Mereka kerap melakukan penyergapan terhadap pangkalan militer dan polisi. Sekarang, karena warga sipil menjadi sasaran, jauh lebih mudah bagi Turki untuk melabeli PKK sebagai organisasi teroris, bukan gerakan pemberontakan. Selama beberapa dekade berikutnya, konflik ini menelan puluhan ribu nyawa, termasuk tentara, petugas polisi, militan PKK, dan warga sipil, yang terus-menerus membebani militer Turki dan memperlihatkan kekurangan dalam kemampuannya untuk menyerang target jauh di luar perbatasannya. Kekuatan udara bisa efektif tetapi mahal, tergantung cuaca dan seringkali dibatasi oleh pertimbangan diplomatik. Pemberontakan atau terorisme terang-terangan seperti yang didefinisikan oleh Turki juga memperkuat sebuah pelajaran yang telah dipelajari oleh para pembuat kebijakan Turki sejak Perang Dingin. Ketergantungan pada pasokan militer asing membawa risiko. Embargo senjata, pembatasan ekspor, dan perbedaan politik secara rutin membatasi akses Turki terhadap sistem senjata canggih. Jadi pemerintah semakin memandang produksi pertahanan dalam negeri bukan sebagai peluang ekonomi, melainkan sebagai kebutuhan keamanan nasional di tengah aktivitas PKK yang tak henti-hentinya. Selama sebagian besar Perang Dingin hingga tahun 1990-an, Turki sangat bergantung pada pasokan senjata asing, terutama dari Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Militernya memang besar, tetapi sebagian besar perlengkapannya berasal dari luar negeri. Bahkan Anda bisa menelusuri lebih jauh ke belakang dan menemukan pola yang sama. Ketika Turki menjadi republik pada tahun 1922, negara itu sedang mengalami kemunduran, namun juga merupakan negara yang baru saja meraih beberapa kemenangan militer penting untuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Seperti yang sudah kami sebutkan, Yunani telah dipukul mundur, sementara Armenia dihancurkan selama invasi yang pada dasarnya membagi negara itu antara Turki dan Rusia Bolshevik. Di Anatolia Selatan, pasukan Prancis menduduki wilayah-wilayah luas di Kilikia setelah Perang Dunia I, sebagai bagian dari rencana sekutu untuk membagi Kekaisaran Ottoman. Namun, pasukan Prancis yang sering didukung oleh unit-unit yang direkrut dari komunitas Armenia setempat, mendapati diri mereka menghadapi pemberontakan yang semakin besar yang dipimpin oleh nasionalis Turki. Ini bukanlah jenis pertempuran besar-besaran seperti yang terjadi melawan Yunani di wilayah barat Turki. Konflik dengan Prancis sebagian besar terdiri dari perang gerilya, pengepungan, dan pemberontakan lokal. Kota-kota seperti Marash, Urfa, dan Antep menjadi pusat perlawanan sengit, dengan pasukan Turki secara bertahap membuat pendudukan semakin mahal.
Pada tahun 1921, Prancis sudah jengah dan menandatangani perjanjian Ankara dengan pemerintah Mustafa Kemal, lalu meninggalkan wilayah tersebut untuk selamanya. Jadi, meskipun Turki adalah kekuatan yang menyusut dibandingkan dengan sebelumnya, negara itu dipenuhi semangat nasionalisme yang membara. Setelah Perang Kemerdekaan, prioritas Turki adalah membangun kembali negara daripada memperoleh senjata mutakhir. Dan mereka mewarisi militer yang dilengkapi dengan peralatan era Ottoman yang sudah tua, yang berasal dari Jerman, Austria-Hungaria, Inggris, dan Prancis. Selama tahun 1920-an dan 1930-an, Turki tidak memiliki kapasitas industri untuk membangun senjata canggih sendiri. Sebagai gantinya, Ankara menjalankan kebijakan diversifikasi, membeli pesawat, artileri, senapan, dan kendaraan dari berbagai negara Eropa. Tujuannya sederhana, menghindari ketergantungan berlebihan pada satu kekuatan asing saja, sambil secara bertahap memodernisasi angkatan bersenjata Republik Muda tersebut. Ketika seorang bernama Adolf mulai terkenal pada tahun 1930-an, Turki mempercepat pengeluaran militer. Namun, bukan karena mereka berniat untuk berperang. Saat perang mulai mengancam, negara tersebut tetap mempertahankan sikap netral yang tegas. Namun, pemerintah tahu bahwa posisi seperti itu hanya dapat dipertahankan jika didukung oleh militer yang mumpuni. Turki tidak segan-segan berbelanja ke berbagai negara, membeli pesawat tempur Hawker Hurricane dari Inggris, perlengkapan militer dari Jerman, dan artileri dari Prancis. Ketika perang benar-benar pecah, negara tersebut mendapat tekanan besar untuk memilih pihak, namun tetap mempertahankan netralitas hingga tahap akhir ketika tiba-tiba bergabung dengan sekutu. Dan mereka sangat cerdik dalam hal ini. Pada awal perang, Jerman memasak peralatan dan menjaga hubungan ekonomi, tetapi kemudian Inggris dan Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer dalam upaya menjaga Turki tetap sejalan dengan kepentingan sekutu. Jadi ketika perdamaian akhirnya tercapai, Turki keluar dari perang itu relatif tidak terlalu terdampak, dan dengan pasukan militer yang besar, bisa dibilang, membawa campuran senjata yang cukup beragam dari berbagai penjuru dunia. Segera setelah perang, ada pilihan besar lain yang harus diambil, bersekutu dengan Barat atau dengan Uni Soviet yang saat itu sudah mengetuk perbatasan Turki. Amerika Serikat melihat bahaya itu dan mengucurkan sejumlah besar uang ke arah Turki. Doktrin Truman tahun 1947 memberikan bantuan militer dan ekonomi yang besar kepada Yunani dan Turki untuk mencegah pengaruh Soviet menyebar ke Mediterania Timur. Pada tahun 1952, Turki bergabung dengan NATO, dan selama beberapa dekade berikutnya, negara itu menjadi salah satu penerima bantuan militer Barat terbesar. Namun masalah yang terus membayangi Turki adalah mereka selalu membeli atau diberi perangkat keras militer, yang sebenarnya bukan hal buruk, tapi selama masa ini, industri pertahanan Turki tetap sederhana, dan itu sudah dikatakan dengan sangat halus. Pada tahun 1988, Roketsan didirikan oleh Komite Eksekutif Industri Pertahanan Turki dengan tujuan utama untuk membangun institusi terkemuka di negara tersebut dalam merancang, mengembangkan, dan memproduksi roket serta rudal. Tahun-tahun awal berjalan lambat dan seringkali mengandalkan produksi berlisensi dari Tiongkok dengan sistem peluncur roket ganda WS-1 menjadi penambahan besar pertama. Berdasarkan perjanjian tersebut, Roketsan mendapatkan banyak pengalaman dalam memproduksi roket artileri secara domestik, sementara para insinyur Turki menerima pelatihan singkat dalam produksi motor roket, integrasi hulu ledak, dan manufaktur skala besar. Saat tahun 1990-an dimulai, Turki hampir sepenuhnya fokus pada artileri roket daripada rudal berpemandu. Namun, hal itu secara bertahap akan berubah sepanjang dekade tersebut. Untuk memulainya, negara tersebut perlu mengembangkan kemampuan industrinya, mendirikan fasilitas produksi, serta membangun dan melatih tenaga kerja yang mampu mendukung ambisi pertahanan jangka panjang Turki. Seperti pepatah lama mengatakan, jangan berlari sebelum bisa berjalan. Jadi Turki secara bijak memfokuskan diri untuk menguasai teknologi roket berbahan bakar padat, sebuah bidang yang pada akhirnya menjadi salah satu pilar utama industri rudal negara tersebut. Namun karena semua itu akan memakan waktu, Turki juga perlu segera memperkuat dirinya, dan itu berarti membeli dari luar negeri. Pada bulan Maret 1992, di bawah kerangka Foreign Military Sales (FMS) Amerika Serikat, Turki membeli 80 pesawat General Dynamics F-13 Fighting Falcon, terutama varian F-16C kursi tunggal dan F-16D kursi ganda. Namun, ada beberapa pembiayaan kreatif di balik layar. Turki telah mengizinkan pasukan koalisi menggunakan pangkalan Turki untuk melancarkan serangan ke Irak selama operasi Desert Storm, menutup pipa minyak Irak yang melewati wilayah Turki, dan mendukung operasi pasca perang di Irak Utara. Namun dukungan mereka membawa beban ekonomi yang berat bagi Turki karena kehilangan pendapatan perdagangan dan energi dari Irak. Jadi seharusnya ada ucapan terima kasih yang besar, tetapi alih-alih Washington menanggung seluruh biaya, monarki Teluk terutama Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab membantu membiayai pembelian tersebut sebagai bentuk kompensasi atas dukungan Turki selama perang. Yang penting, setidaknya untuk cerita ini, adalah bahwa semua pesawat tersebut sebenarnya dibuat di Turki.
Perusahaan-perusahaan Turki merakit pesawat, membuat komponen, mengintegrasikan sistem, dan mengembangkan pengalaman rekayasa yang kemudian menjadi dasar bagi program drone, helikopter, pesawat tempur, bahkan rudal dalam negeri. Dan masih banyak lagi kesepakatan yang akan datang. Turki mengembangkan hubungan pertahanan yang kuat dengan Israel pada pertengahan tahun 1990-an yang menghasilkan modernisasi F-4E Phantom 2020, peningkatan pesawat latih F-5, sistem peperangan elektronik dan pengintaian, serta modernisasi tank M60. Turki juga membeli sejumlah besar helikopter serang satu Cobra bekas dari Amerika Serikat sepanjang tahun 1990-an dan lebih dari 200 tank tempur utama Leopard 2A4 dari Jerman pada awal tahun 2000-an. Namun segalanya berubah dengan adanya kesepakatan besar yang diumumkan pada tahun 2007, yaitu program helikopter serang T-129. Berdasarkan helikopter AA-129 Mangusta dari Italia dan dikembangkan bersama dengan Augusta Westland, proyek ini dirancang untuk dibangun sebagian besar di dalam Turki oleh industri dirgantara Turki. Jika kesepakatan F-16 adalah sebuah awal, maka ini merupakan langkah besar berikutnya dalam hal kemandirian. Ini memberikan pengalaman kepada para insinyur Turki dalam merancang, mengintegrasikan, menguji, dan memproduksi sistem senjata modern yang kompleks, bukan sekedar membeli yang sudah jadi. Ini juga berarti bahwa Ankara tidak harus berurusan dengan pembatasan ekspor dan masalah lisensi yang sering mempersulit rencana Turki. Bagi pemerintah Turki, pelajarannya sangat jelas. Jika negara ini menginginkan kemandirian strategis, mereka harus merancang dan membangun senjata mereka sendiri. Selama dekade berikutnya, gagasan itu akan menyebar ke seluruh sektor pertahanan, mendorong investasi pada drone, kendaraan lapis baja, sistem angkatan laut, dan program rudal yang semakin canggih. Rudal Typhoon akan muncul dari dorongan yang sama untuk kemandirian. Typhoon tidak muncul secara terpisah, tetapi telah menjadi bagian dari upaya yang jauh lebih besar oleh Turki untuk membangun seluruh keluarga sistem rudal buatan dalam negeri dengan jangkauan dan kemampuan yang semakin meningkat. Untuk memahami dari mana asal Typhoon, kita perlu kembali ke ruang uji atau Thunderbolt. Meskipun Turki mampu membeli banyak persenjataan selama dan setelah Perang Dingin, teknologi roket dan rudal canggih umumnya merupakan perjuangan yang sulit. Negara tersebut mencoba mendapatkan lisensi untuk mengembangkan versi mereka sendiri dari sistem roket artileri Amerika 270 MLRS pada tahun 1990-an. Tetapi permintaan itu akhirnya ditolak. Jadi, kepada siapa Anda akan berpaling ketika Anda tidak bisa mendapatkan barang asli Amerika? Ya, Anda akan berpaling ke Tiongkok, bukan? Kedua negara sebenarnya telah bekerja sama selama beberapa waktu, tetapi pada tahun 1997 di bawah proyek Kasar, Turki menandatangani kontrak untuk produksi berlisensi roket Tiongkok WS-1A dan WS-1B. Setahun kemudian, J-600T Thunderbolt pertama kali muncul. Beratnya sedikit lebih dari 2 ton, panjangnya 6,1 meter itu sekitar 20 kaki, dan diameternya 600 mm atau 23,6 inci. Biasanya, roket ini membawa hulu ledak seberat 480 kg, sekitar 1000 pon, dan memiliki jangkauan operasional sejauh 150 km atau 93 mil. Sejak itu, telah ada 2 peningkatan yang mendorong jangkauan menjadi lebih dari 900 km atau sekitar 560 mil. Thunderbolt adalah apa yang dibutuhkan Turki saat itu, dengan serangan PKK yang semakin meluas dan menyerang jauh di luar wilayah tradisional mereka. Ini adalah rudal balistik jarak pendek berbiaya rendah yang dapat diproduksi dengan cepat di dalam negeri dan segera dikerahkan ke garis depan. Diperkirakan sekitar 100 unit telah dibuat, namun segera tiba waktunya untuk melakukan peningkatan. Program Bora muncul pada dekade 2010-an sebagai langkah besar berikutnya Turki dalam mengembangkan rudal balistik jarak pendek modern. Dikembangkan oleh Roketsan, Bora dirancang sebagai senjata taktis medan perang yang mampu menyerang target dengan akurasi tinggi pada jarak sekitar 280 km atau 170 mil. Rudal ini didasarkan pada desain B611 dari Tiongkok. Dengan Turki dikabarkan membayar sekitar 300 juta dolar untuk mendapatkan hak membangun versi mereka sendiri. Bora memiliki berat 2,5 ton, panjang 8 meter, dan diameter 610 mm atau 24 inci. Rudal ini dipasang pada peluncur bergerak membawa hulu ledak peledak tinggi berukuran besar dan dirancang untuk menghancurkan pusat komando, situs pertahanan udara, infrastruktur, serta fasilitas militer. Bora telah banyak digunakan dalam pertempuran. Pada tanggal 25 Mei 2019, Turki mengumumkan bahwa sebuah rudal Bora telah ditembakkan ke sasaran PKK di Pegunungan Kandil, Irak Utara. Wilayah Kandil bukanlah medan perang biasa. Daerah ini sangat bergunung-gunung, memiliki lembah dan ngarai yang dalam. Pada dasarnya, sangat sulit untuk menemukan siapapun di wilayah tersebut. Dan itulah kemungkinan besar alasan mengapa wilayah ini telah menjadi salah satu benteng utama PKK sejak dekade 1990-an. Sampai diperkenalkannya Bora, Turki hanya memiliki sedikit pilihan untuk menghantam target PKK yang begitu jauh.
dan masing-masing pun kemampuannya terbatas. Operasi darat? Tidak, itu bisa dilupakan. Pegunungan Kandil adalah posisi pertahanan impian bagi pasukan gerilya, dan skala kerugian yang mungkin terjadi bisa benar-benar sangat besar. Artileri memang murah dan kuat, tapi jarak membuatnya tidak bisa digunakan, terutama saat menyerang wilayah Kandil. Dan itu membuat serangan udara menjadi satu-satunya pilihan, tapi pilihan ini penuh risiko karena cuaca dan senjata anti pesawat. Serangan udara juga jauh kurang dapat diandalkan daripada yang mungkin Anda bayangkan. Target bisa dengan mudah melarikan diri saat pesawat mendekat. Bora memberikan sesuatu yang belum pernah dimiliki Turki sebelumnya. Kemampuan serangan presisi yang bisa menghantam jauh ke dalam wilayah Irak Utara atau di mana saja dalam hitungan menit. Setelah koordinat diidentifikasi, peluncuran bisa dilakukan dengan cepat, rudal diluncurkan, dan dari sana kecepatannya Mach 5. Kecepatan sekitar 6.125 km per jam atau sekitar 3.800 mil per jam, berarti hampir tidak ada harapan siapapun bisa menghindar tepat waktu. Karena itu benar-benar sangat cepat. Tapi yang membuat ini jauh lebih baik dari Thunderbolt adalah akurasinya. Turki mengklaim bahwa Bora memiliki Circular Error Probable atau CEP kurang dari 10 meter, yang berarti secara statistik, setengah dari semua misil akan mendarat dalam jarak 10 meter dari koordinat yang tepat. Thunderbolt lebih seperti palu godam di medan perang yang mengandalkan keberuntungan, tapi Bora bisa mengenai pusat komando kecil PKK yang berjarak ratusan mil itu dalam kebanyakan kasus. Dan Bora terbukti menjadi pukulan psikologis yang mengejutkan bagi PKK. Sejujurnya, organisasi itu sudah hampir kalah. Bertahun-tahun tekanan dari Turki hampir sepenuhnya mendorong PKK keluar dari Turki dan masuk ke Suriah dan Irak. Ini berarti bahwa pasukan darat Turki jarang diperlukan, yang menjadi dorongan popularitas besar bagi pemerintah Turki. Sebagai gantinya, penggunaan rudal seperti Bora bersama dengan drone, satelit, dan intelijen elektronik dapat memberikan pendekatan serangan presisi yang sangat mematikan. Bora juga menjadi bukti bahwa Turki mampu membangun rudal balistik yang benar-benar mumpuni di dalam negeri dan menjualnya secara internasional. Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani kontrak untuk KAN, nama ekspor dari Bora, pada November 2022 selama Indo Defense Expo di Jakarta. Tidak ada negara yang secara resmi merilis informasi keuangan, tetapi secara umum diyakini bahwa nilainya mencapai beberapa ratus juta dolar. Pengiriman pertama tiba pada tahun 2025. Dengan pengiriman kedua diperkirakan akan datang pada tahun 2026. Dan kini pihak Indonesia menamai rudal mereka ITBM 600. Dan ini jauh lebih dari sekadar penjualan senjata. Sementara Turki telah melakukan perdagangan drone yang cukup pesat selama 5 hingga 6 tahun terakhir yang akan segera kita bahas, penjualan Kanbil merupakan rudal balistik buatan Turki pertama yang dijual ke luar negeri. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat besar. Pedagang senjata yang sedang berkembang. Jadi, setelah bertahun-tahun membeli dan menerima barang gratisan, Turki telah mengubah dirinya menjadi salah satu produsen senjata dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Drone Turki telah menarik perhatian internasional dan kadang-kadang bahkan menjadi terkenal dalam berbagai konflik di Suriah, Libya, Nagorno-Karabakh, dan Ukraina. Menurut laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang diterbitkan pada Maret 2025, ekspor senjata Turki melonjak sebesar 103% dari tahun 2015 hingga 2019 ke tahun 2020 hingga 2024. Pada saat yang sama, pangsa ekspor senjata global Turki berada di angka 1,7% pada periode yang sama, menjadikannya eksportir terbesar ke-11 di dunia, di antara 25 eksportir senjata utama terbesar menurut institut yang sama. Turki semakin menampilkan dirinya sebagai negara yang tidak lagi ingin bergantung pada kekuatan asing untuk teknologi militer. Namun hal itu tidak selalu diterima dengan baik oleh negara-negara lain. NATO telah mengamati ambisi pertahanan Turki dengan semakin hati-hati selama 1 dekade terakhir. Negara ini adalah anggota penting koalisi. Namun itu tidak berarti mereka selalu sejalan. Dulu, Turki rela membayar mahal untuk senjata barat, mengizinkan negara-negara menggunakan pangkalan mereka untuk operasi besar dan menjauhi pihak-pihak yang seharusnya dijauhi. Namun saat ini adalah Turki yang baru. Pada tahun 2017, Turki menandatangani kesepakatan senilai sekitar 2,5 miliar dolar untuk sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 buatan Rusia. Yang, seperti bisa Anda bayangkan, sangat tidak disukai di Washington, London, Paris, pokoknya sebut saja. Sejujurnya, Turki sebenarnya menginginkan sistem Patriot dari Amerika Serikat. Namun, perdebatan soal harga, transfer teknologi, dan produksi lokal membuat Turki memberikan isyarat tidak sopan kepada Amerika Serikat dan beralih ke satu negara yang mereka tahu akan membuat Amerika Serikat paling marah. Jadi, sekarang ada sistem pertahanan udara buatan Rusia yang lindungi negara anggota NATO. Bukanlah pemandangan yang bagus, tapi sepertinya pemerintah Turki tidak peduli.
Bahkan ketika Amerika Serikat mengumumkan bahwa Turki telah dikeluarkan dari program F-35 dan kemudian bahwa mereka akan memberikan sanksi kepada otoritas pengadaan pertahanan Turki karena transaksi mereka dengan sektor pertahanan Rusia, secara umum Turki hanya mengangkat bahu dan semuanya berjalan seperti biasa. Turki juga menimbulkan kehebohan dengan operasinya di Suriah yang secara garis besar bisa digambarkan sebagai membombardir habis-habisan ISIS sambil menggunakan itu sebagai alasan yang nyaman untuk menyerang sisa-sisa PKK pada saat yang sama. Akibatnya, beberapa negara Eropa memberlakukan pembatasan sementara ekspor senjata ke Turki setelah serangan tahun 2019. Namun semua ini justru semakin menguatkan tekad Turki. Turki membutuhkan industri pertahanan dalam negeri yang mampu melengkapi angkatan bersenjatanya tanpa bergantung pada pemerintah asing yang bisa saja menunda, membatasi, atau membatalkan program senjata penting ketika hubungan memburuk. Semakin lama, Turki bersedia menjadi pemain licik yang mendapatkan apa yang dibutuhkannya dari kedua belah pihak. Namun Turki tetap berbisnis dengan Rusia maupun Ukraina, membuat keduanya kesal, tetap menjadi anggota NATO sambil membeli senjata dari musuh bebuyutan dan memancing kemarahan Yunani, Prancis, Swedia, dan lain-lain. Pada tahun 2022, setelah menguji Typhoon, Presiden Erdogan secara terbuka mengatakan, "Sekarang kami telah mulai membangun rudal kami." Tentu saja, produksi ini membuat Yunani ketakutan. Ketika Anda menyebut Typhoon, orang Yunani menjadi takut. Mereka bilang rudal itu akan menghantam Athena. Tentu saja akan mengenainya. Kutipan selesai. Ini sekarang adalah Turki baru yang berani, dan tampaknya mereka akan melakukan apapun yang mereka mau. Typhoon versi 2.0. Dalam beberapa tahun terakhir, pameran pertahanan Turki mulai memperkenalkan proyek-proyek rudal yang lebih besar dan ambisius. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah Seng, sistem rudal balistik lain yang kabarnya dirancang untuk jangkauan yang bahkan lebih jauh daripada Typhoon. Informasi publik tentang Seng masih sangat terbatas, tetapi pejabat Turki dan laporan media telah mengisyaratkan adanya rudal yang mampu menjangkau lebih dari 2.000 km. Itu setara dengan 1.240 mil. Sekarang, jika itu benar, Turki akan masuk ke jajaran teratas klub rudal kelas berat. Pada April 2026, Turki merilis sebuah gambar Presiden Erdogan yang berdiri di depan deretan rudal beserta nama-namanya. Yang terbesar, yang diyakini sebagai Seng, tidak diberi nama. Tapi semuanya sama sekali tidak halus. Seolah-olah Erdogan difoto dengan kacamata hitam, rokok di mulutnya, mengacungkan jari tengah, dan mengenakan kaos bertuliskan persetan dengan Yunani dan persetan dengan PKK. Dan nama Seng sebenarnya berarti perang atau pertempuran dalam bahasa Turki. Jika masih ada keraguan mengapa Turki menginginkan persenjataan seperti ini. Dalam hal Typhoon, rudal ini juga telah menerima peningkatan hipersonik besar-besaran dengan Typhoon Block 4. Diperkenalkan ke publik di pameran pertahanan IDEF di Istanbul pada tahun 2025, rudal ini langsung menarik perhatian karena ukurannya. Dibandingkan dengan Typhoon asli, Blok 4 terlihat sangat besar. Laporan menyebutkan bahwa rudal ini berukuran sekitar 10 meter atau sekitar 32 kaki panjangnya dan beratnya sekitar 8 ton. Itu membuatnya jauh lebih besar daripada versi sebelumnya yang beratnya hampir sepertiga dari itu. Peningkatan tersebut begitu signifikan sehingga beberapa orang menganggapnya bukan sekedar peningkatan sederhana, melainkan sebagai rudal baru sepenuhnya yang hanya menggunakan nama Typhoon. Kami memang sedang berspekulasi di sini, tetapi kemungkinan besar rudal ini memiliki jangkauan yang lebih jauh, hulu ledak yang lebih berat, atau sistem pemandu dan penerbangan yang lebih canggih. Atau mungkin saja ketiganya digabungkan menjadi satu untuk membuat Athena semakin khawatir. Sepertinya jangkauan minimumnya adalah 1.000 km, dengan sebagian pihak memperkirakan rudal ini bisa mencapai 3.000 km dengan kecepatan hingga Mach 10. Itu sekitar 12.000 km per jam, sekitar 7.600 mil per jam. Sekarang lihat, kita harus ingat bahwa sebagian dari ini bisa saja hanya gertakan yang dirancang untuk membesar-besarkan kemampuan secara ekstrim. Tapi sebenarnya, kita memang tidak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa Turki modern telah hadir. Dan mereka tidak peduli apa yang kamu pikirkan tentang mereka, atau klub mana yang mungkin kamu ikuti. Typhoon mewakili puncak dari pergeseran selama berabad-abad dari sebuah negara yang bergantung pada senjata asing menjadi negara yang semakin mampu merancang, memproduksi, dan mengekspor senjatanya sendiri. Turki sekarang dipersenjatai hingga ke gigi, dan dengan harga yang tepat, mungkin bersedia membiarkanmu melihat-lihat katalog senjatanya yang terus bertambah. Terima kasih untuk katalog.